Api itu membumbung. Keasyikan pengantin yang bergaya di depan kamera hanya demi kepentingan foto dan video prewedding itu justru berubah petaka. Nyaris sekitar 5 hektar hutan di kawasan Bromo itu ludes dilahap si jago merah. Tingkah kekonyolan seolah dipertontonkan kru wedding organizer dan sejoli calon pengantin yang menyalakan api lewat flare. Mereka seolah tak memperdulikan jika cuaca kemarau akan membuat api mudah menjalar. Benar saja, dalam sekejap api pun membumi hanguskan hutan seluas 5 hektar. Ini orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini tapi masih santai-santai nih orangnya. Nah, santai banget dong mereka. Nih. Nah, ini. Wah, nggak mau tanggung jawab nih orangnya nih. Tidak kita belum rana panang area. Konon. Membara. Gegara priwetmu iki. Dadine koyo ngene iki. Bengi-bengi nang Bromo ya. Anjene arek aduh. Setelah peristiwa mencekam akibat ulah gaya-gayaan sejoli yang akan merangkai pesta nikah ini, petaka tak terperikan ini tak bisa dibayangkan kerugian ekologis berikut biaya yang harus ditanggung pemerintah. Pasca insiden tersebut, 6 orang pengunjung langsung diamankan di Polres Probolinggo usai diduga menyebabkan kebakaran di padang savana kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. 2 orang perempuan dan 4 laki-laki tersebut datang ke Mapolres Probolinggo Kamis lalu sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat sembari membawa perlengkapan. Mundur. 6 orang ini melaksanakan kegiatan di padang savana di Bukit Teletabis. Itu sedang melaksanakan kegiatan foto prewedding atau foto sebelum pernikahan. Saat itu ada sesi menggunakan flare asap. Ada 5 flare asap yang digunakan, yang 4 bisa dinyalakan, kemudian yang 1 ini gagal dinyalakan, terjadi letupan. Dari letupan inilah kemudian yang membakar bukit savana atau padang savana di Blok Semeru, sehingga dalam sekejap api merambat sehingga terjadi kebakaran kurang lebih seluas 50 hektar. Ada kegiatan priwet di Gunung Bromo, tapi hal itu tidak dilakukan oleh EO tersebut. Dan kami tahu-tahunya beliau ini padahal sekarang masih musim kemarau panjang, tahu-tahu masang flare, menyalakan flare, akhirnya berakibat kebakaran di Bukit Teletabis. Dan ini kami bersama Muspika, bersama TNBTS, bersama BPBD, juga masyarakat di Desa Nganisari berduyun-duyun untuk memadamkan api tersebut karena akibat dari menyalakan flare itu. Dari hasil pemeriksaan sementara, salah satu manajer wedding organizer berinisial AW telah dinyatakan sebagai tersangka. Karena itu kami terapkan dengan pasal tersebut dan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar. Konsep priwet seperti itu apa memang di konsep dari awal atau gimana itu Pak? Jadi untuk proses lebih lanjut sudah kami serahkan ke Polsek untuk penanganannya dan gelar kasusnya dari EO yang berada di yang beralamat di Surabaya.
Pasca insiden kebakaran, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pun menyatakan kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total mulai 6 September 2023 hingga waktu yang belum ditentukan. Lantas bagaimana tanggapan selebriti ihwal insiden yang bermula dari tingkah serampangan para pengunjung ini? Untuk melakukan wedding lebih baik sih cari tempat yang aman, cari tempat yang benar-benar khusus untuk pre-wedding, kan banyak ya. Selain di studio, kalaupun juga di taman-taman kan, taman-taman yang khusus untuk pre-wedding aja. Jadi kalau misalkan kalau di tempat-tempat seperti itu ya agak ngeri juga, apalagi dengan alat bahan yang gampang terbakar ya kan. Kita kan masih bisa pakai alat-alat yang lain gitu loh. Jangan memakai yang alat yang mudah terbakar gitu, bisa pakai bunga, flower, terus bisa pakai yang lain-lain lah. Pokoknya kalau menurut saya sih cari yang aman lah, biar nikahnya juga untuk kedepannya juga aman gitu kan. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan TNBTS untuk menyekat ya, jangan sampai nanti api ini pada saat mungkin malam hari itu nanti akan menyebar ke tempat yang lebih luas ya. Kalau kita lihat di tempat sebelah barat itu masih banyak savana dan juga pohon-pohon kering, tetapi setiap malam kita jaga sehingga mengurangi kemungkinan adanya penyebaran api. Kondisi api pada saat ini masih dalam taraf sudah padam, tapi hal ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi pemangku wisata yang ada di Bromo. Jadi ini tadi juga dari Jiwa Jawa cerita ke saya bahwa hanya ada schedule ulang untuk kedatangan tamu ke Bromo, mengakibatkan ekonomi kita terbangun lah. Apalagi udah tertangkap gitu kan, jadi kan yang rugi siapa? Diri kita sendiri kan. Nah, buat kalian semua kalau misalkan mau nikah harus pikir-pikir 2 kali ya, untuk acara di mana, untuk photoshoot di mana, foto preweddingnya di mana, cari yang aman lah. Kita juga dulu melakukan proses foto prewedding ya di beberapa lokasi. Itu pasti kita harus mengetahui kira-kira peraturannya apa, baiknya apa. Karena kadang gini, kadang kita tuh hanya nurut misalnya terhadap pihak fotografer, misal. Tapi kita juga punya hak juga untuk menyampaikan bahwa oh yang ini kayaknya nggak oke ya, oh yang ini kayaknya nggak bagus ya. Jadi kalau aku sih saran sih kedepannya dimanapun kita melakukan foto, kita harus benar-benar make sure lokasinya di mana, izinnya bagaimana, hal-hal yang sudah diperbolehkan apa aja. Karena untuk menjaga semuanya. Saat insiden kebakaran Gunung Bromo viral hingga muncul desakan agar calon pengantin ikut diproses. Pasangan Inge Anugrah dan Ari Wibowo yang sebentar lagi akan diputus cerai tampaknya sudah saling berjarak. Inge bahkan sudah move on dan lebih sibuk membangun bisnis dan aktivitas pribadinya hingga santer dikabarkan tak hadir saat ibu mertuanya berulang tahun. Lantas apa alasan Inge? Bukannya Kak Ira itu ulang tahun si ini, Omi, mamanya Ari. Enggak, karena aku harus persiapan ini juga anak-anak aja yang diajak, so it's okay juga, nggak apa-apa, santai. Kalau kesepian, enggak, karena aku menyibukkan diri dengan berbagai macam kegiatan, kerja, ya coaching juga, baking juga gitu. Komunikasi ya lewat WhatsApp seperlunya aja sih. Kayak kalau misalnya anak-anak ada acara bagi rapot atau exhibition gitu. Just making sure sama-sama terupdate gitu. Sejak isu perselingkuhan dihembuskan kubu Ari, kabarnya hubungan Inge dan mertuanya ikut merenggang. Padahal Ari mengaku hubungannya dengan ayah dan ibu Inge masih baik. Lantas benarkah keluarga Inge juga mulai menjaga jarak? Pada saya kita berdua baik-baik aja. Dan teman-teman yang kayak bilang bahwa support ya, stay strong, be brave, like we're fine. Seperti yang kamu lihat kita baik-baik aja dan aku strong-strong aja, Ari strong-strong aja. Tapi kita terima kasih atas dukungan doanya untuk semuanya. Ingin yang terbaik buat kita pun ingin yang terbaik buat kita dan terutama buat anak-anak kita. Ya, perceraian memang bukan hanya memisahkan dua insan,
tapi pada kenyataannya akan merenggangkan dua keluarga yang sebelumnya seiring dan sejalan. Lantas sudah siapkah Inge menunggu keputusan cerai? Akankah ia tetap membangun hubungan baik atau sebaliknya dengan keluarga Ari? Basically the past 3 months udah kayak aku udah hidup sendiri aja kan. Aku udah, Ari anak-anak udah pindah duluan, and then aku seminggu kemudian baru dapet tempat tinggal. Jadi sejak saat itu ya udah kayak hidup sendiri, everything ya aku handle, aku biayain diriku sendiri sejak 3 bulan lalu itu. So udah terbiasa. Basically besok yang keputusan tanggal 12 cuman paperworksnya aja.